Dibilang asik, ya memang asik. What is up everyone, Nungsna here and welcome back to Good to Know Channel here once again. Jadi kita hari ini akan membahas fitur yang dimana bukan fitur sih sebenarnya. Jadi kayak metode yang bisa kita bisa gunakan untuk membuat sebuah text area itu menjadi auto size gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat sebuah data gitu misalnya misalnya kalian mau buat teks terus dengan menggunakan text area itu kalian bisa pakai dengan yang namanya auto size. Jadi di Filament PHP itu sebenarnya udah ada literally. Jadi sebenarnya di Filament PHP itu sudah ada, cuman beberapa dari kalian itu pasti pada nggak tahu gitu kan, pada nggak tahu kalau misalnya kita udah punya yang namanya auto size gitu guys. Nah, jadi kita hari ini akan mencoba untuk membuat sebuah auto size, penerapan menggunakan auto size di project kita kali ini. Oke, jadi kalau misalnya kita merujuk ke documentations, di sini sebenarnya udah dilihatin sih kalau misalnya kita tuh sudah bisa menggunakan yang namanya text area gitu. Jadi di Filament itu udah disediain yang namanya text area, tapi dengan size yang dinamis gitu kan. Kalau misalnya kalian punya data yang sangat banyak banget misalnya, atau mungkin kalian punya data yang sangat banyak juga, itu misalnya itu kalian sudah bisa yang namanya auto sizing, namanya teknik auto sizing di text area gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau versi yang statis juga bisa, juga bisa di sini kalian juga bisa pakai yang namanya dengan menggunakan metode rows dan columns gitu guys. Di bagian defining the rows and columns method gitu. Metodenya ada rows sama columns gitu, kalian bisa bisa atur juga di bagian text area juga gitu. Nah, dan jadi kalau misalnya kita merujuk ke bagian create tugas di sini, jadi kan aku udah bikin tuh. Jadi kalau misalnya kalian follow Twitterku ya di twitter.com/augustsutrisna of course, atau x.com/augustsutrisna. Di sini aku udah udah bikin status tentang tentang penggunaan dari auto size itu. Jadi kalau misalnya kalian bisa follow Twitterku juga, di sana aku sering banget share tentang tips dan trik gimana caranya bikin filament, dan juga ada tweet random juga yang biasanya kalau misalnya aku gregetan kelihatannya aku pengen retweet gitu. Dan yes, jadi of course. So jadi kalau misalnya kalian bisa follow Twitterku juga, dan di situ biasanya aku share tentang tips dan trik tentang tentang filament gitu. Oke. So now jadi kalau misalnya kita perlu ke deskripsi, nah di sini aku sudah bisa pakai yang namanya auto size gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai lorem ipsum, terus kita copy di sini, terus kita deskripsinya kita copy, dan boom. Jadi otomatis langsung kelihatan di sini semuanya, dan otomatis langsung di auto size gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau berapapun itu, misalnya kalian mau tambah lagi, misalnya kalian bisa langsung ke klik bawah, tapi sayangnya kalian langsung nge-scroll ulang banyak gitu. Kalian lihat di sini sebagian scrollnya di sini itu banyak banget di situ guys. Oke. Jadi makin mengecil gitu. Jadi tambahin sawerianya kayaknya di sini aja deh tambahin. Di sini aja sih kayaknya. Oke, di bagian sini aja. Oke, nah di situ. Jadi kelihatan tuh auto scrollingnya tuh kayak gitu tuh. Banyak banget gitu jadinya ya guys ya. Nah, tapi kalau misalnya kita masuk ke bagian codingannya. Jadi kalian di sini tuh kalian ada yang namanya auto size di sini ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada auto size di sini, ya di sini auto size itu adalah true di sini. Karena auto size itu dia bersifat bool, metode itu dia bersifat boolean. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngerti sama yang namanya boolean, itu dia basically dia merupakan salah satu pilihan gitu kan. Ada true, ada false, ada benar, ada salahnya juga gitu kan. Jadi kalau misalnya dia bernilai 1 sama 0 gitu ya guys, kalau misalnya boolean gitu. Nah, jadi di sini sudah dijelasin di bagian filamentnya langsung bahwa auto size itu dia berupa boolean, terus condition defaultnya, closure-nya itu defaultnya itu adalah true. Jadi kalau misalnya kalian balik lagi ke bagian codingan, terus kalian hapus ini, dia otomatis langsung kelihatan true, langsung otomatis true ya guys ya. Kecuali kalau misalnya kalian auto size itu kalian ganti jadi false. Auto saja kalian ganti jadi false, otomatis langsung kelihatan false. Kalau misalnya kita refresh, dia akan otomatis langsung tidak mengenable auto size-nya gitu ya guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus dengan kalau misalnya kita hapus ini dan hapus gitu tanpa ada true or false-nya, kita bisa pakai create, kita refresh, terus langsung otomatis nggak ada auto size-nya, nggak ada draggable area-nya gitu guys ya. Gitu ya guys. Oke, terus kalau misalnya kita sama lagi satu aku kasih contoh dulu deh. Kalau misalnya kita pakai false, terus kita copy ini, otomatis dia salah. Kita refresh. Terus kita refresh seperti, dan otomatis langsung dia menyesuaikan dengan
menyesuaikan dengan apa yang kita mau dan tapi tidak di resize secara otomatis gitu ya. Itu yang jelek banget sih. Itu tidak UI friendly banget. Ya bisa dibilang UI friendly deh kalau orang front end bilangnya gitu ya guys ya. Terus kalau misalnya kita pakai yang namanya, kalau misalnya kita ke bagian text di bagian resizing text area di sini kita menggunakan rows dan columns. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke codingan, terus kita hapus dulu ini, kita pakai calls itu kita jadi 10, terus rows-nya kita ganti 20. Rows kita ganti jadi 20 gitu misalnya. Terus kita akan create, kita otomatis langsung liatin dan otomatis langsung dia misi draggable-nya dan tidak tidak draggable ya guys ya, tidak draggable gitu. Jadi kalau misalnya kalian kecuali kalau misalnya kalian pakai apa namanya, kalau misalnya kalian pakai, kita coba pakai auto size gitu misalnya, auto size itu kita ganti jadi true. Nah, kondisinya true, jadi kita akan create. Jadi otomatis langsung dia membuat sebuah row deskripsi itu semakin besar dan auto size gitu ya guys. Jadi kalau misalnya kalian kompleks, kalau misalnya kalian menggunakan ketiganya gitu misalnya, itu sebenarnya bisa call sama rows kalian ganti 10 sama 20, terus auto size kita kalian kondisinya kalian jadi true. Jadi otomatis langsung kelihatan semuanya gitu ya guys ya. Jadi kurang lebih sama dengan auto size-nya dan otomatis kalau misalnya kalian hapus lagi, kalian balik, mereka akan langsung balik lagi ke default gitu sih kurang lebih. Dan ya, dan ini sebenarnya bisa kalian gunakan dimanapun, di project manapun kalian, tergantung kalian misalnya kalian pakai filament atau enggak. Soalnya kalau di sini benar-benar purely pakai filament ya guys ya, benar-benar pure pakai filament dan filament itu sebenarnya sebuah package yang bisa kalian gunakan juga untuk teman-teman semuanya dan open source gitu. Dan menurutku memang ya, this is filament, of course, boys. Ya, so itu aja sih yang bisa gue sampaikan ke kalian semua. Bisa gue sampaikan ke kalian semua gimana caranya menggunakan text auto size, text yang auto size gitu kan. Sebenarnya sih aku pakai auto size gitu kan. Atau kalian bisa pakai rows, calls atau rows gitu, bisa sebenarnya bisa kalian pakai juga. Tapi tergantung kalian penerapannya kayak gimana gitu. Ya, so itu aja sih yang bisa gue sampaikan ke kalian semua. Dan thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. And yeah, I will see you guys in the next episode. Jangan lupa like, comment, subscribe. And I will see you guys in the next episode. Bye-bye.